Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Moderator, Mas Andi, yang saya hormati host pada sore hari ini, Ibu Arini, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta webinar BIMTEK implementasi kurikulum pada madrasah tahun 2020. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan keselamatan, kesehatan, lahir batin, dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga syafaat beliau akan sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa memegang sunnah-sunnah beliau. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sore hari ini? Masih semangat, masih seger Bu Arini? Moga-moga semuanya masih segar bugar ya, karena dari pagi gitu ya. Ini masuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Saya sapa pakai bahasa orang Tengah dan Timur. Biasanya bagaimana kabar atau apa kabar, atau kalau bahasa Gorontalonya Ululu Habari. Ya, bagaimana kabar? Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan sharing diskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan KMA 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Kita tahu bersama bahwa madrasah beberapa puluh tahun belakangan ini telah menunjukkan sebuah lompatan-lompatan yang luar biasa, kemajuan-kemajuan yang luar biasa, ya, baik madrasah yang ada di dalam kota, yang ada di pinggir kota, yang ada di pedesaan dan sebagainya lah, ya. Salah satu indikasi bahwa madrasah menjadi sudah menunjukkan sebuah perkembangan yang baik adalah masyarakat telah berbondong-bondong ya menyekolahkan anaknya di madrasah, ya. Itu salah satu indikasi atau indikator di mana madrasah sudah menjadi tumpuan harapan masyarakat, ya. Nah, bagaimana madrasah yang telah menjadi harapan masyarakat tadi untuk kita kelola lebih baik lagi, gitu ya, agar betul-betul tidak sekedar kuantitas atau jumlah siswanya yang banyak, tetapi juga mutu atau kualitas madrasah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita cermati perkembangan beberapa tahun terakhir, yaitu prestasi-prestasi madrasah juga sangat luar biasa, baik di bidang sains, di bidang keagamaan, ya, di bidang olahraga, di bidang riset dan lain sebagainya, baik secara tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Nah, dari madrasah-madrasah yang telah menunjukkan prestasi tadi, ada yang bisa kita lihat kenapa mereka bisa berprestasi, kenapa madrasahnya bisa maju. Salah satu yang mereka lakukan adalah melakukan terobosan, melakukan inovasi dan kreasi di dalam program-program atau kegiatan di madrasah. Nah, selama ini kreasi-kreasi yang dilakukan oleh teman-teman ada yang terus terang, ada juga yang belum terus terang. Maksudnya belum terus terang begini. Pada aturan yang lama, gitu kan, yang namanya menambah jam, merelokasi jam, dan lain sebagainya itu belum diatur.
Tapi teman-teman sebenarnya di lapangan sudah melakukan itu. Nah, oleh karena itu, dari apa yang dilakukan teman-teman di madrasah, kemudian kami tangkap. Oh, ternyata kalau madrasah itu mau maju, mau hebat, maka harus kita beri ruang inovasi tadi, dan inovasi yang bermacam-macam. Karena kita tahu bahwa madrasah itu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu daerah kepulauan, ya, daerah kepulauan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Oleh karena itu, potensi-potensi yang ada di daerah pun juga bervariasi, bermacam-macam. Nah, bagaimana regulasi terkait dengan kurikulum memberi peluang kepada teman-teman, memberi peluang kepada madrasah untuk meningkatkan kualitas madrasahnya, mutu madrasahnya sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan yang ada di madrasah masing-masing. Oleh karena itulah lahir yang namanya Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019. Intinya atau ruh dari KMA 184 adalah memberi ruang inovasi dan kreasi madrasah dalam melayani beragam bakat dan minat siswa. Jadi pada sore hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan inovasi yang bisa dilakukan oleh madrasah untuk melayani beragam minat dan bakat siswa. Itu kira-kira seperti apa? Dan kira-kira aturan yang ada di dalam KMA 184 seperti apa? Oke, sebelum ke sana saya kepingin kenalan dengan teman-teman. Mungkin sudah ada yang kenal, sudah ada yang sering ketemu, ada yang belum, gitu ya. Jadi nama saya Suwardi, rumahnya di Gorontalo, ya. Di teman-teman di Gorontalo, insya Allah sudah tahulah rumah saya, ya, di Gorontalo, di kota Gorontalo. Kemudian sekarang tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta, ya. Nah, Bapak Ibu, tugas saya keseharian di Kementerian Agama adalah sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi pada Madrasah Aliyah Kejuruan di Direktorat KSKK Madrasah di Jenpendis. Tugas kami adalah melayani Bapak Ibu semua, ya, terkait dengan kurikulum, pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun di level madrasah. Oleh karena itu, karena kami akan siap melayani Bapak Ibu, ya, dari Sabang sampai Merauke, itu kalau kepingin bertanya nanti misalkan waktunya masih belum cukup, 2 jam belum cukup nih Pak Wardi, silahkan chat di WA saya itu, nomor WA-nya 0813 5613 2002, ya. Oke, karena pertemuan sore hari ini kan hanya 2 jam, ya, hanya 2 jam. Kalau diskusi biasanya nggak cukup tuh 2 jam. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mensupport, dalam meningkatkan semangat, motivasi madrasah untuk mencapai keunggulan madrasah, mencapai prestasi madrasah yang luar biasa, Bapak Direktur KSKK Madrasah punya tagline, yaitu Madrasah Hebat Bermartabat. Ini sudah digelorakan ke madrasah seluruh Republik Indonesia. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan, ya, teman-teman di madrasah, di kantor dan sebagainya, pasti ada yel-yel Madrasah Hebat Bermartabat. Jadi kita bisa, madrasah hebat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa sebenarnya makna yang terkandung dari tagline Madrasah Hebat Bermartabat? Itu madrasah hebat adalah madrasah yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal dan mencapai puncak-puncak prestasi madrasah dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang bermartabat. Nah, itu harapan dari Pak Direktur dan harapan kita semua, ya. Nah, madrasah itu disebut hebat kalau, ya, seluruh potensi yang dimiliki peserta didik itu dapat kita kembangkan dengan optimal. Potensi apa saja, entah itu di bidang akademik, ya, di non akademik, misalkan di bahasa, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Itu kita kembangkan potensi-potensi
anak dengan baik. Oleh karena itu, karena tugas kita adalah mengembangkan potensi, kira-kira bagaimana mengatur pembelajaran, mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah agar potensi tadi bisa berkembang dengan baik. Gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kira-kira mewujudkan madrasah yang hebat? Nah, gitu kan. Tadi kan semangatnya madrasah hebat bermartabat. Nah, ada beberapa kunci untuk bisa mewujudkan madrasah yang hebat adalah madrasah harus dikelola secara profesional. Ya, dikelola dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan bahasanya efektif dan efisien, kira-kira seperti itu. Ya, dikelola dengan baik, baik input, proses maupun outputnya harus betul-betul bisa dikelola dengan optimal. Ya, nah di samping tata kelola madrasah yang baik, madrasah perlu ya diberi ruang inovasi dan kreasi di dalam mengelola pendidikan. Tanpa ada ruang inovasi dan kreasi, gitu, niscaya apa yang dilakukan madrasah bisa cepat ketinggalan zaman. Ya, oleh karena itu ruang inovasi dan kreasi madrasah harus kita berikan. Dan saya yakin, gitu, di madrasah yang ada di Republik Indonesia ini sudah banyak yang melakukan inovasi. Walaupun ada yang sudah dibukukan, ya sudah sering diseminarkan, ada juga yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, ada juga inovasi-inovasi yang dilakukan, ya, tapi belum dikenal luas oleh masyarakat karena mungkin publikasinya yang kurang dan sebagainya, ya. Tapi saya yakin bahwa di setiap madrasah ya di Republik Indonesia ini telah banyak yang melakukan inovasi-inovasi itu. Buktinya prestasinya bisa senantiasa baik dan meningkat dari tahun ke tahun. Nah, agar madrasah bisa hebat, di samping tata kelola yang baik, diberi ruang inovasi dan kreasi, juga perlu, ya toh, guru-guru madrasah itu diberi kesempatan dan dukungan untuk berkreasi di dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Madrasah akan hebat kalau gurunya juga hebat. Nah, guru hebat itu bukan sekedar pendidikannya tinggi, bukan sekedar orangnya cerdas, tapi dalam manajemen madrasah, ya guru-guru yang hebat tadi itu akan punya peranan yang luar biasa untuk mengembangkan madrasah kalau kita beri kesempatan untuk berkreasi, kita beri dukungan penuh untuk berkreasi. Ya, agar orang betul-betul itu rasa cintanya kepada madrasah, rasa cintanya kepada dunia pendidikan luar biasa. Nah, butuh dukungan, ya, butuh dukungan dari pemimpin-pemimpin yang ada di madrasah tentunya, ya. Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, di samping guru tadi kita beri dukungan untuk mengembangkan dirinya, dukungan untuk berinovasi, berkreasi, ya. Di dalam layanan pembelajaran, guru harus juga totalitas di dalam mendampingi peserta didik. Apa yang dimaksud dengan totalitas? Totalitas adalah apabila guru itu melibatkan seluruh jiwa dan raganya, ya, pada saat mendampingi siswa pada saat pembelajaran. Totalitas itu melibatkan pikirannya, hatinya, dan juga fisiknya ini pada saat mendampingi siswa pada saat pembelajaran. Misalkan contoh sekarang ini, kita ini sedang belajar, ya, belajar secara daring, secara virtual, ya. Saya sebagai guru, ya, harus totalitas pikiran saya, hati saya, juga perhatian saya, ya, itu ada di forum ini, itu akan hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau seandainya misalkan pikiran saya, hati saya tidak ada di forum ini, tidak ada di dalam ruangan pembelajaran sekarang ini, maka tidak akan bisa totalitas saya mendampingi Bapak Ibu semua. Begitu juga ketika kita mengajar di kelas misalkan ya dengan anak-anak didik, harus totalitas ya, seluruh genap jiwa raga kita curahkan di situ. Nah, sekarang bagaimana guru bisa totalitas? Ini yang penting, beberapa kunci ya. Harus ada upaya, ya, harus ada kebijakan untuk meminimalisir beban-beban guru yang cenderung administratif. Ya, agar guru bisa fokus di dalam pembelajaran. Gitu ya. Nah, contohnya
kenapa pemerintah, gitu, ya, pemerintah baik di Kementerian Agama maupun Kemendikbud, gitu ya, sudah mengeluarkan kebijakan. Kalau di Kementerian Agama tahun 2018 ya tentang juknis penyusunan RPP. SK Dirjen nomor 5164 tahun 2018 sudah kita keluarkan bahwa RPP itu dibuat yang simple, ya, nggak harus seragam, yang simple aja. 1 halaman boleh, 2 halaman boleh. Yang penting pokok-pokoknya ada di sana. Dibuat yang simple, yang mudah untuk diterapkan. Nah, dengan beban-beban administrasi kita buat yang simple, maka guru punya waktu yang lebih untuk menyiapkan diri, untuk mendampingi anak dalam belajar, untuk mendampingi, memberikan bimbingan pasca pembelajaran, pasca diadakan evaluasi, dan sebagainya. Ini di samping itu, agar guru punya waktu lebih untuk pengembangan diri. Dalam bentuk apa? Pertemuan dalam MGMP, mengikuti seminar, ya, dan sebagainya. Ini. Tapi kalau guru beban administrasinya itu penuh, menyita waktu dalam keseharian, maka guru hanya fokus ngurusin administrasi nanti. Ya, gitu ya. Proses pembelajarannya menjadi terabaikan. Moga-moga dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk meminimalisir beban guru yang cenderung administratif, ya dah. Administrasi itu penting, ya, bukan dihilangkan. Administrasi itu penting. Guru wajib memiliki RPP, memiliki program semester, memiliki program tahun, itu wajib. Ya, harus dibuat oleh guru, tetapi dibuat yang simple, yang minimalis. Kira-kira begitu ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka mengembangkan, ya, memberi kesempatan kepada guru-guru, ya, untuk dan madrasah bisa berinovasi dan berkreasi, Kementerian Agama, ya, telah menetapkan regulasi tentang kurikulum, yaitu KMA 183 tentang pedoman kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah, yang nanti juga akan dibahas secara khusus, ada pematerinya terkait dengan KIKD, terkait dengan penilaian hasil belajarnya seperti apa, nanti ada pemateri sendiri. Nah, pada sore hari ini saya fokus kepada KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulumnya. Bagaimana kira-kira struktur kurikulumnya, kemudian pengaturan beban belajarnya, ya, kemudian inovasi-inovasi apa yang bisa dibuat agar keunggulan madrasah bisa muncul. Nah, itu sharing kita pada sore hari ini. Kedua, KMA ini secara efektif berlaku mulai tahun pelajaran sekarang 2020 sampai 2020-2021 ini, baik jenjang MI, MTS, MA untuk semua tingkatan kelas. Ya, jadi kalau untuk tingkat aliyah ya mulai dari kelas 10, 11 dan 12 ya. Nah, agar memudahkan guru-guru di dalam menerjemahkan KMA 184, maka Kementerian Agama telah membuat regulasi turunannya berupa SK Dirjen, yaitu SK Dirjen Pendis, terkait dengan bagaimana madrasah menyusun dokumen satu kurikulum, baik mulai jenjang MI, MTS, madrasah aliyah. Nah, khusus untuk madrasah aliyah, Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan, ya. Ada madrasah aliyah biasa atau reguler, gitu. Apa yang disebut reguler, dia hanya menjalankan kurikulum nasional, titik. Ya, kira-kira standarnya begitu, standar minimal. Ada juga madrasah aliyah yang plus, ya. Ya, madrasah aliyah akademik misalkan, ya. Nanti apa itu yang disebut akademik dan sebagainya nanti saya sampaikan di belakang, ya. Nah, di samping itu juga Kementerian Agama juga mengembangkan, mendorong madrasah-madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan dengan basis asrama. Kita tahu bersama bahwa pondok pesantren ini merupakan lembaga pendidikan tertua yang ada di Republik Indonesia dan sudah kita ketahui ketangguhannya di dalam menggembleng peserta didik. Nah, kita adopsi sistem manajemen dan pembelajaran yang ada di pondok pesantren, ya. Kita terapkan implementasi di madrasah, khususnya madrasah-madrasah dengan sistem boarding atau asrama. Oleh karena itu, kita juga keluarkan juknis dengan pengelolaan pembelajaran di asrama madrasah, baik jenjang MTS maupun madrasah aliyah. Nah,
Dalam rangka mengembangkan keunggulan di bidang riset, ya, melatih anak untuk mencintai dunia penelitian ilmiah dan lain sebagainya, kita juga telah keluarkan SK Dirjen tentang juknis pembelajaran riset. Dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pembelajaran, kita juga sudah keluarkan namanya juknis supervisi pembelajaran. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Agama juga mengembangkan diversifikasi keunggulan madrasah. Kenapa ini kita kembangkan diversifikasi keunggulan madrasah? Ini sudah sejak tahun 2015. Kita tahu bahwa setiap daerah ya punya lembaga pendidikan. Setiap daerah ada madrasah. Madrasah tersebar di seluruh pelosok Nusantara dengan keunikan masing-masing, dengan keunggulan masing-masing. Maka tidak elok kalau madrasah ini harus seragam. Karena masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Potensi sumber daya manusianya berbeda, ya, potensi lingkungannya, ya, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kita adakan diversifikasi madrasah, keanekaragaman keunggulan madrasah, ya. Karena apa? Madrasah pada intinya adalah lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Madrasah adalah lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Salah satu ciri Islamnya adalah muatan pendidikan keagamaan Islam lebih daripada yang bukan madrasah. Kalau di madrasah ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, ya, ada SKI ditambah dengan bahasa Arab. Belum lagi mata pelajaran untuk madrasah peminatan keagamaan. Madrasah-madrasah di bawah naungan pondok pesantren. Wah, macam-macam juga itu jenis mata pelajarannya. Ya, keunggulannya juga macam-macam. Oleh karena itu, kita formalkan, kita lindungi keanekaragaman unggulan madrasah itu dalam bentuk regulasi. Karena apa? Kalau enggak kita ayumi dalam bentuk regulasi, gitu, salah satunya mungkin secara administratif nanti akan kesulitan. Misalkan mau input ke simpatika, wah mata pelajarannya kok enggak ada di simpatika, nanti enggak linier dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu kita buatkan payung hukumnya madrasah-madrasah yang punya keunggulan macam-macam tadi. Salah satunya adalah madrasah akademik, kemudian yang kedua madrasah oleh program keagamaan, kemudian madrasah plus keterampilan, madrasah riset dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan madrasah akademik adalah madrasah prototipe madrasah aliyah yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang akademik, sains, dan teknologi. Madrasah program keagamaan adalah prototipe madrasah aliyah yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keahlian kajian keagamaan Islam atau tafakuh fidin. Ya. Yang ketiga, madrasah plus keterampilan adalah prototipe madrasah aliyah yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keterampilan tertentu. Ya, beberapa bulan yang lalu Dirjen Pendis telah mengeluarkan SK Dirjen terkait dengan madrasah-madrasah yang menyelenggarakan keterampilan di seluruh Republik Indonesia. Kurang lebih 341 madrasah, ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada. Dengan harapan nanti ya madrasah-madrasah itu akan semakin luar biasa ya program-programnya untuk mengembangkan potensi anak di bidang keterampilan tertentu. Di samping itu juga madrasah riset. Ya, madrasah riset adalah madrasah yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang riset atau penelitian ilmiah. Ya. Terkait dengan SK madrasah riset, insya Allah dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat ini sudah akan di launching oleh Bapak Direktur KSKK Madrasah. Juga banyak ratusan madrasah yang akan menyelenggarakan riset. Kenapa ini juga perlu di SK-kan oleh Dirjen Pendis? Gitu ya. Kalau nanti madrasah penyelenggara riset ini tidak di SK-kan, maka pembelajaran riset masuk ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler, ya berapapun yang diajar itu hanya diakui 2 jam. Tapi kalau sudah di SK-kan nanti bisa masuk ke simpatikanya sebagai mata pelajaran muatan lokal. Kira-kira demikian. Di samping memang itu sebagai pegangan regulasi, madrasah itu menyelenggarakan inovasinya, salah satu bentuknya sebagai madrasah riset. Apa regulasinya? Maka ada SK Dirjen. Oke, untuk mengembangkan ya keunggulan-keunggulan madrasah itu,
ya, mengembangkan bakat dan minat siswa, maka madrasah dapat mengembangkan program unggulannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Madrasah dapat mengelompokkan siswa ya dalam berbagai macam kelompok belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di tingkat madrasah aliyah ya, dalam struktur kurikulum peminatan itu ada namanya peminatan MIPA, peminatan IPS, peminatan bahasa dan budaya, peminatan keagamaan. Itu jenis peminatannya. Tetapi dalam kelompok-kelompok belajar gitu ya, Bapak Ibu silahkan mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Ini akan luar biasa kalau kita bisa melakukan itu. Ya, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kalau misalkan punya bakat yang sama, anak yang punya hobi main sepak bola misalkan, itu kalau ketemu sama-sama pemain sepak bola, pasti dia akan senang belajar atau bermain sepak bola. Mau pagi, siang, panas matahari atau hujan-hujanan, dia senang saja itu bermain sepak bola. Karena memang dia bakatnya, dia minatnya. Begitupun juga anak yang hobi ngotak-ngatik elektronika, anak belajar robotik misalkan. Itu kalau memang sama-sama punya hobi di bidang situ, dikelompokkan dalam satu kelompok belajar, itu akan luar biasa hasilnya. Anak-anak yang punya bakat minat di bidang bahasa asing, gitu. Nah, pengelompokan anak-anak agar potensinya semakin melejit, kita kelompokkan anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya, termasuk di bidang keagamaan, di bidang olahraga, seni, dan lain sebagainya. Nah, mari kita madrasah tidak takut berbeda dengan yang lain. Gitu. Sebenarnya madrasah itu kalau diumpamakan seperti rumah makan, Bapak Ibu, gitu, rumah makan berjejer-jejer, banyak rumah makan, nggak apa-apa. Gitu. Berdempet-dempetan pun nggak apa-apa, berhimpitan pun tempatnya nggak apa-apa. Tapi masing-masing punya menu-menu spesial. Nah, walaupun berjejer rumah makan ya, di sebelah kanan kiri jajan jalan, sepanjang jalan ada rumah makan, tapi orang bisa memilih kira-kira mau kepingin apa. Begitu juga madrasah. Ya, semakin banyak jumlah madrasah semakin bagus. Artinya memberikan kesempatan kepada anak-anak muslim untuk mendapat pendidikan di lingkungan pendidikan madrasah gitu ya. Tetapi ya madrasah itu harus punya keunikan, punya keunggulan. Ya. Jadi madrasah ibaratkan taman indah untuk menyemai bibit-bibit unggul itu. Mari kita siapkan tamannya, ya, kita rawat itu taman yang indah itu, bunga-bunganya kita sirami tiap hari, kita rawat dengan baik. Insya Allah nanti akan tumbuh taman yang sangat indah. Kira-kira seperti itu. Silahkan membranding, gitu. Banyak madrasah yang punya brand. Salah satunya kalau mau saya sharingkan, saya ceritakan. Ada salah satu madrasah yang pernah saya temui, brandingnya adalah dia tahfizul Quran. Ya, wah anaknya ini kalau lulus dari madrasah ini punya target sekian juz misalkan. Nah, di samping brandingnya terkait dengan tahfizul Quran, ada madrasah yang brandingnya adalah bahasa asing. Anak masuk nggak bisa berbahasa asing, keluar pinter berbahasa asing. Nah, gitu. Ada salah satu madrasah yang punya brand itu bahasa asing dan tahfiz. Bahasa asingnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan tahfizul Quran. Dijadikan satu. Nah, itu akan hasilnya juga luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa. Ya, salah satu madrasah. Ada juga madrasah di daerah Yogyakarta, ya, madrasah aliyah Mandua Yogyakarta itu punya kelas olahraga, gitu ya, punya kelas olahraga. Ditempatkan di mana? Anak peminatannya IPS, ya, tapi satu kelas itu adalah anak-anak yang punya bakat minat olahraga. Dan ternyata, ya, informasi dari gurunya dan juga kepala madrasahnya, banyak anak-anak dari Mandua Yogyakarta itu menjadi atlet-atlet nasional pada saat PON gitu ya. Karena memang anak-anak digembleng betul itu bakat minat di bidang olahraga, di samping memang anak-anak harus mempelajari
kurikulumnya yaitu sesuai dengan peminatannya IPS tadi itu. Tapi penggemblengannya akan lebih gampang, lebih terarah karena dia ada satu kelas. Kira-kira begitu. Silahkan ya. Oke. Saya yakin teman-teman di daerah sudah punya banyak itu cara strategi untuk membranding madrasah ya. Oke. Beberapa hal penting yang terkandung dalam KMA 184 tahun 2019 adalah satu, madrasah dapat melakukan inovasi. Ya, kalimat di sini adalah madrasah dapat, bukan madrasah wajib, tapi madrasah dapat melakukan inovasi dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dokumen satu kurikulumnya atau kurikulum operasional yang ada di madrasah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan kebutuhan madrasah. Ketika madrasah itu visinya berbeda, misinya berbeda, tujuan dan targetnya berbeda antara satu dengan yang lain, memang seyogyanya dokumen satu kurikulumnya tidak sama, programnya tidak sama. Karena apa? Visinya berbeda, misinya berbeda, tujuan dan targetnya berbeda, masa isinya sama. Ketika mau masak, jenis masakan yang kita masak itu berbeda, masa resepnya sama. Nah, kira-kira begitu, ya. Oke. Nah, ini belum diberi kesempatan luas pada regulasi sebelumnya, tapi sekarang dengan KM 184 madrasah diberi keleluasaan untuk berinovasi itu, ya. Oke. Terkait dengan struktur kurikulum juga mulai dari MI, MT, SMA sudah juga dipisah struktur untuk MA akademik, program keagamaan, plus keterampilan, kejuruan dan sebagainya. Yang berikutnya Bapak Ibu, madrasah dapat menyelenggarakan muatan lokal, ya maksimal 3 mata pelajaran dan maksimal 6 jam pelajaran. Sebelum ada KM 184, gitu, regulasi tentang muatan lokal yang digunakan di madrasah maupun di sekolah adalah Permendikbud nomor 79 tahun 2014. Di sana disebutkan bahwa sekolah atau madrasah maksimal dapat menyelenggarakan muatan lokal, gitu kan, 2 jam pelajaran. Nah, ya. Tapi realitas di lapangan, ya, keunikan madrasah-madrasah itu macam-macam, ya, banyak sekali itu madrasah-madrasah. Tidak bisa kalau muatan lokalnya hanya 1 dengan 2 jam pelajaran, ya. Kalau sudah ada muatan lokal bahasa daerah misalkan, itu sudah nggak ada kesempatan lagi mengembangkan muatan lokal yang lain, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami keluarkan ini KM 184, ya, madrasah dapat menyelenggarakan muatan lokal. Nanti muatan lokal apa saja nanti akan saya jelaskan. Maksimal 3. Nah, 3 mata pelajaran muatan lokal. Ini sudah luar biasa nih. Nah, yang berikutnya, ketika madrasah masih memiliki waktu ya longgar, kemudian sesuai dengan kebutuhan peserta didik, peningkatan akademik dan lain sebagainya, gitu, madrasah dapat menambah jam pelajarannya dari struktur yang ada. Misalkan ini, madrasah-madrasah yang ada di pondok pesantren, gitu ya, atau madrasah bukan pondok pesantren pun boleh, gitu ya. Ketika masih punya waktu longgar, kemudian mau diisi untuk pengembangan diri siswa, silakan ya, ditambah jam pelajarannya boleh, gitu ya. Tapi maksimal 6, jangan sampai anak nanti pulang sudah terlalu larut sore sampai maghrib, itu enggak kita inginkan. Jadi harus disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang ada. Yang berikutnya Bapak Ibu, madrasah di samping menambahkan jam, gitu ya, madrasah juga dapat merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran yang lainnya. Ya, relokasi ini tidak boleh mengurangi total jumlah jam per pekan. Dan hati-hati di dalam membuat relokasi jam ini. Relokasi ini tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan mutu kualitas madrasah. Contoh, ketika siswa baru kelas 10 misalkan, ya, pada saat misalkan setelah PPDB siswa sudah ada di madrasah, kemudian dia lakukan matrikulasi, kemudian sudah dilakukan tes diagnostik. Dari hasil tes diagnostik diketahui
Tes diagnostik itu kan untuk memeriksa kemampuan anak, potensi anak, gitu ya. Dari hasil tes diagnostik diketahui bahwa kemampuan anak-anak untuk baca tulis Al-Qur'annya, baca tulis Al-Qur'an, kemudian membaca berbahasa Arab, buku-buku berbahasa Arab dan sebagainya masih rendah misalkan, ya. Nah, ketika datanya, ya, data real siswa seperti itu, maka madrasah di semester 1 dan semester 2 atau di tahun pertama dapat gitu, merelokasi jam pelajaran untuk kepentingan peningkatan kompetensi anak di bidang Al-Quran hadis maupun bahasa Arab misalkan. Nah, dari mana ngambilnya relokasi? Dari jam apa? Ya silahkan dimusyawarahkan di internal madrasah. Dari masing-masing madrasah kira-kira apa yang bisa direlokasi pada tahun pertama. Nah, ketika nanti anak-anak kemampuannya di bidang penguasaan Al-Quran hadis dan juga kemampuan berbahasa Arabnya sudah bagus, maka jam yang pernah direlokasi dikembalikan lagi ke jam mata pelajaran berikutnya. Kira-kira begitu ya. Tapi sekali lagi relokasi nggak boleh itu menghabiskan jam orang lain semuanya, itu tidak boleh ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan tentunya. Itu namanya relokasi. Relokasi itu bukan membuang, bukan mengurangi, tapi memindahkan. Ya. Karena dipindahkan maka jumlah akhirnya tidak berubah. Gitu ya. Kalau di aliyah minimal 51. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ya, madrasah juga dapat melakukan pembelajaran secara kolaboratif. Tadi barangkali sudah ada pemateri yang menjelaskan bagaimana tentang pembelajaran kolaboratif. Jadi di KM 184 ini, guru-guru madrasah diberi ruang untuk berkolaborasi, kolaborasi antar mata pelajaran, misalkan ya. Ada mata pelajaran Al-Quran hadis, kemudian mata pelajaran fikih, mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran ekonomi, kira-kira misal itu bisa berkolaborasi ketika misalkan ada KD atau materi yang hampir mirip atau bersamaan. Misalkan materi tentang jual beli misalkan ya. Materi dengan jual beli itu bisa dikaji bersama-sama sehingga anak nanti akan memiliki pemahaman secara komprehensif tentang jual beli. Dari sudut ilmu Al-Quran seperti apa, kemudian dari sudut kajian fikihnya seperti apa, dari ekonomi seperti apa, mungkin dari sosiologi, ya, dari seperti apa. Itu boleh ya, pembelajaran secara kolaboratif. Nanti akan dibahas secara khusus oleh pemateri gimana itu penyelenggarakan kolaboratifnya. Ya. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, madrasah dapat melaksanakan pembelajaran dengan sistem paket maupun sistem kredit semester. Nah, sistem paket itu adalah layanan pendidikan ya secara klasikal. Disebut secara klasikal karena apa? Anak sejak masuk tahun pertama gitu berada di kelas yang sama ya, kemudian diajar dalam bentuk satu kelas bareng-bareng. Ketika ujian juga satu kelas bareng-bareng ya. Diharapkan nanti ketika lulus ya satu kelas bareng-bareng. Karena begitu, sistemnya klasikal ya. Nah, kalau sistem kredit semester, layanan pendidikan ya sesuai dengan kecepatan, kemampuan belajar siswa. Oleh karena itu layanannya adalah layanan individual sebenarnya. Nah, bagi anak-anak yang cepat belajar ya dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada temannya yang normal atau yang lambat. Nah, kira-kira begitu. Semuanya punya plus minus, punya kelebihan masing-masing. Silahkan Bapak Ibu bisa memilih, mau memilih sistem paket gitu atau mau memilih sistem kredit semester. Ya, semuanya boleh, semuanya sah, gitu ya. Nah, salah satunya kalau sistem paket nggak bisa anak misalkan lulus lebih cepat dari temannya, lebih cepat daripada waktu yang telah ditetapkan. Misalkan kalau aliyah ini 3 tahun, anak mau lulus 2 tahun, itu kalau sistem paket nggak bisa. Tapi kalau di sistem SKS, ketika dia punya kemampuan lebih, itu boleh diperkenankan, gitu ya. Oke. Madrasah yang telah menyelenggarakan SKS ini sudah banyak Bapak Ibu ya di Republik Indonesia, sudah banyak sekali ya.
kurang lebih 76 ditambah dengan 16 ya, itu madrasah baik MTS maupun aliyah. Yang berikutnya regulasi yang penting ini, madrasah dengan sistem asrama atau pondok pesantren punya pondok, punya boarding, maksudnya bukan pondok pesantren, madrasah dengan sistem berasrama atau boarding dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang, dan malam. Ya, tadi saya dengar ada madrasah di bawah naungan pondok pesantren. Ketika madrasah itu di bawah naungan pondok pesantren dan siswanya semuanya atau sebagian besar tinggal di pondok, maka kegiatan pembelajaran sebenarnya di pondok itu berlangsung 24 jam. Ya, 24 jam itu pembinaan anak-anak. Pembinaan kita kepada anak-anak 24 jam. Oleh karena itu, madrasah-madrasah yang punya boarding, gitu ya, boarding bukan hanya sebagai tempat tinggal anak, ya, tempat untuk tidur, tetapi boarding atau asrama sebagai tempat belajar siswa, ya, belajar apa saja tentang kehidupan, gitu ya. Oleh karena itu, madrasah-madrasah yang punya boarding atau sistemnya berasrama ini struktur kurikulumnya atau programnya terintegrasi, baik yang pagi, siang maupun malam. Oleh karena itu pembelajarannya baik pagi, siang atau malam bisa disebut sebagai pembelajaran formal. Tinggal diatur oleh kepala madrasah, kemudian di SK-kan, kemudian dibagi waktu pembelajarannya. Mungkin madrasah bisa memilih, karena kita boarding, semua siswa tinggal di asrama, gitu ya. Apa kira-kira mata pelajaran yang diajarkan pada pagi dan siang hari? Dan apa pelajaran yang bisa diajarkan sore dan malam hari? Karena semuanya siswanya ada di pondok atau ada di asrama, ada di ma'had, maksudnya begitu. Nah, itu boleh, gitu ya. Itu semua diakui sebagai kegiatan formal di madrasah. Ya. Nah, seluruh inovasi yang dilakukan oleh madrasah ini, Bapak Ibu, harus dicantumkan dalam dokumen satu kurikulum dan disetujui oleh Kemenak kabupaten kota, Kemenak provinsi untuk tingkat aliyah dan kabupaten kota untuk tingkat MI dan MTS. Nah, ini struktur kurikulum di madrasah aliyah. Moga-moga Bapak Ibu semuanya sudah melihat ada beberapa perubahan dibanding dengan struktur kurikulum yang ada di KMS 165 tahun 2014 gitu ya. Salah satunya Bapak Ibu ada di kelompok C, kelompok peminatan ya, baik itu nanti MIPA, IPS, bahasa dan keagamaan, ada mata pelajaran pilihan yang di bawah ini, yaitu mata pelajaran pilihan. Apa itu maksud dari mata pelajaran? Adalah mata pelajaran ya sesuai dengan yang dipilih peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Nah, kalau dulu istilah di sini bukan mata pelajaran pilihan, tetapi mata pelajaran lintas minat, garis miring, dan atau lintas minat dan atau pendalaman minat. Nah, kalau sekarang itu merupakan mata pelajaran pilihan, ya, pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat dan atau informatika. Apa maknanya dari situ? Peserta didik dapat memilih mata pelajaran lintas minat, pendalaman minat, atau informatika. Nah, khusus untuk mata pelajaran informatika, Bapak Ibu, sebagai mata pelajaran pilihan, implementasinya harus sesuai dengan kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapan sumber daya yang dimiliki SDM madrasah dan juga sarana prasarana. Kalau dulu ketika KM 165, ya toh, mata pelajaran TIK, misalkan ya, dulu ada mata pelajaran TIK, siswa wajib semuanya ikut mata pelajaran TIK, baik itu madrasah punya guru maupun enggak punya sarana, tapi mata pelajaran TIK wajib. Kalau itu dulu, tapi sekarang mata pelajaran informatika itu bukan wajib, tetapi pilihan. Nah, ada ketentuannya. Kalau madrasah tidak punya guru TIK, tidak punya sarana, ya enggak boleh membuka pelajaran TIK. Anak-anak mau diajari apa? Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu masuknya pilihan. Disebut pilihan karena apa? Ya, madrasah boleh menyelenggarakan, madrasah juga boleh tidak menyelenggarakan salah satu. Ya, kira-kira begitu. Madrasah boleh memilih. Di IPS juga sama, Bapak Ibu. Ya, kemudian di bahasa dan budaya juga sama. Nah, sekarang untuk struktur kurikulum peminatan keagamaan. Ya.
Perlu saya ingatkan Bapak Ibu, jadi ketika saya berkunjung ke satu madrasah, ke daerah, kadang-kadang saya masih menemui ya dokumen satunya menyebut peminatan itu masih kurang tepat. Gitu. Apa itu yang saya katakan kurang tepat? Ada yang masih menyebut peminatan MIA, peminatan IIS, peminatan IIB, peminatan IIK. Nah itu sudah nggak ada, gitu ya. Sejak tahun 2016 istilahnya itu peminatan MIPA, matematika dan IPA, peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, peminatan bahasa dan budaya plus peminatan keagamaan kalau di madrasah ya. Nah, khusus untuk peminatan keagamaan ada perubahan ya. Jumlah mata pelajaran dan nama mata pelajaran peminatan akademiknya yaitu yang tadinya 6 mata pelajaran sekarang 4 mata pelajaran. Yang 2 kemana? Yang 2 kita tarik ke atas gitu. Jadi jumlahnya sebenarnya tetap, hanya tempatnya kita pindahkan ke atas. Sehingga baik IPA, IPS, bahasa dan keagamaan itu jumlah mata pelajaran peminatan akademiknya ada 4 ya. Kalau di keagamaan ini ada ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih dan bahasa Arab peminatan. Kalau di IPA ya ada matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian kalau IPS ada ekonomi, sosiologi, sejarah ya, dan geografi ya. Begitu juga di bahasa. Nah, mata pelajaran Al-Qur'an hadis pada peminatan agama terdiri dari konten tafsir dan hadis yang masing-masing 2 jam pelajaran. Sehingga di atas itu menjadi 4 jam, 4 jam, 4 jam. Ya. Mata pelajaran akidah akhlak pada peminatan keagamaan terdiri dari konten ilmu kalam dan akhlak tasawuf. Itu masing-masing 2 jam. Sehingga menjadi 4, 4, 4. Beda dengan yang tadi, yang IPA sampai dengan bahasa tadi hanya 2, 2, 2. Kira-kira begitu ya. Oke. Khusus untuk madrasah penyelenggara program keagamaan atau MAN-PK, MAPK, itu ada pendalaman minat keagamaan. Pendalaman minat keagamaan itu waktu yang kita berikan ya kepada madrasah untuk memperdalam ya bidang-bidang keagamaan yang menjadi peminatan siswa. Jadi itu bukan mata pelajaran tersendiri itu. Nah, kita beri tambahan waktu sebanyak 6 jam pelajaran. Ya, jadi pendalaman minat keagamaan untuk menguatkan bidang keagamaan, di mana kegiatannya dapat dilakukan pada pagi, siang, dan malam. Silahkan, sesuai dengan ketersediaan tempat yang ada di madrasah, waktu yang ada. Ya, nah oleh karena itu madrasah-madrasah program keagamaan itu wajib berasrama. Jadi siswa peminatan agama di MAN-PK, di MAPK itu wajib tinggal di asrama. Kalau di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, MAPK itu ada di MAN 3 Makassar, kemudian MAN 4 Banjar, ya. Itu MA program keagamaan ya, MA program keagamaan. Kalau di Jawa Timur ada MAN 1 Jember, MAN 4 Jombang dan sebagainya. Itu wajib siswa peminat agamanya wajib di asrama karena apa? Di samping mempelajari kurikulum keagamaan seperti anak-anak peminatan MIPA tadi, anak peminatan keagamaan gitu ya, mohon maaf, anak peminatan keagamaan yang reguler, dia sore dan malam hari harus memperdalam ilmu agamanya yang lain atau ada tambahan pendalaman ilmu-ilmu agama layaknya seperti di pondok pesantren, kira-kira begitu. Nah, silahkan madrasah-madrasah kalau mau menyelenggarakan MA program keagamaan silahkan mengusulkan secara berjenjang dari kabupaten kota, kemudian provinsi mengusulkan ke pusat, kemudian nanti akan kita verifikasi kelayakannya, kemudian kita akan SK-kan, ada SK dirjennya. Kalau memang layak, kenapa tidak? Itu juga salah satu upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia di Republik Indonesia yang betul-betul menguasai ilmu agama secara mendalam. Kira-kira begitu ya, kita siapkan kader-kader ulama di masa yang akan datang. Termasuk madrasah akademik sama, ada pendalaman akademiknya, gitu ya. Kemudian MA plus keterampilan ya. MA plus keterampilannya adalah madrasah aliyah gitu ya,
yang menyelenggarakan program keterampilan tertentu. Ya, ada otomotif, ada tata busana, ada tata boga, ada elektro, dan macam-macam, ada multimedia, gitu ya. Nah, karena jumlah atau nama jenis keterampilannya itu jumlahnya ratusan, gitu ya, maka di dalam struktur kurikulum nggak mungkin kita sebut yang banyak tadi, hanya cukup kita tulis keterampilan. Kira-kira begitu. Nanti kontennya bisa berupa elektro, bisa berupa multimedia, bisa berupa tata busana, tata boga, sesuai dengan jenis keterampilannya yang dikembangkan di masing-masing madrasah. Nah, di dalam madrasah, keterampilan ini bisa menyelenggarakan satu atau lebih jenis keterampilan, tapi siswa hanya boleh, sekali lagi, siswa hanya boleh ngikut satu jenis keterampilan dari kelas 10, 11, dan 12. Kenapa hanya boleh memilih salah satu? Agar betul-betul nanti memiliki keterampilan yang mumpuni. Kira-kira seperti itu, ya. Oke. Di samping jenis-jenis tadi, Bapak Ibu, kita tahu bahwa di setiap madrasah, di setiap daerah itu punya potensi yang bisa dikembangkan untuk memajukan madrasah. Maka di dalam KMA 184 ada mata-mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal adalah merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan potensi lokal atau potensi yang ada di daerah. Apa itu potensi-potensi lokal yang ada di madrasah dan daerah? Salah satunya madrasah dapat mengembangkan tahfizul Quran, madrasah dapat mengembangkan tilawah, ya, untuk menyiapkan calon-calon qori dan qoriah, ya. Kemudian seni Islami, ya, seni-seni Islami, silakan. Riset atau penelitian ilmiah, bahasa daerah, ya. Masing-masing daerah di Republik Indonesia itu akan ada berapa ribu bahasa daerah, itu bisa dikembangkan masing-masingnya, ya. Kemudian ada teknologi, ya, misalkan robotik, ya, komputer, macam-macam lah itu dikembangkan di madrasahnya. Kemudian pendalaman sains. Nah, yang berikutnya kekhasan madrasah. Apa itu yang dimaksud kekhasan madrasah? Adalah kekhasan yang dimiliki madrasah, ya, pada madrasah-madrasah tertentu. Misalkan madrasahnya miliknya ormas tertentu, misalkan madrasah Ma'arif, misalkan, ya, itu ada mata pelajaran khasnya, yaitu tentang aswaja. Madrasah miliknya Muhammadiyah, ada kekhasan namanya mata pelajaran kemuhammadiyahan. Madrasah miliknya Ormas Persis, misalkan, itu ada tentang terkait dengan Persis dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan kekhasan. Nah, di samping kekhasan madrasah juga ada kekhasan madrasah yang ada di dalam naungan pondok pesantren. Tadi saya dengar di Sulawesi Selatan tadi ada yang bertanya tadi, madrasah di pondok pesantren mata pelajarannya macam-macam gitu. Nah, itu yang disebut dengan mata pelajaran, ya, muatan lokal khas yang ada di pondok pesantren, gitu ya. Itu diakui nanti di Simpatika, gitu loh. Kalau guru-gurunya ada, ya. Nah, jadi ini semua regulasi dalam rangka memayungi keunikan-keunikan, potensi-potensi yang ada di madrasah. Semuanya harus kita buatkan payung hukumnya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Tentunya begitu, ya. Kalau sudah punya payung hukum seperti ini, madrasah tidak perlu ragu-ragu itu mau bikin berbagai macam program mata pelajaran muatan lokal untuk peningkatan potensi yang ada di madrasah, itu nggak perlu ragu-ragu lagi. Nah, rambu-rambu kalau madrasah mengembangkan muatan lokal, Bapak Ibu, yang pertama, jenis muatan lokalnya ditentukan oleh satuan pendidikan yang tadi saya sebutkan tadi itu, ya. Tapi pesan saya, Bapak Ibu, ketika misalkan di madrasah ada atau di satu daerah ada muatan lokal yang namanya unik, yang khusus gitu, ya. Nah, kalau misalkan itu belum ada di Simpatika nama yang unik tadi itu, Bapak Ibu cari kira-kira yang cocok, kira-kira dimasukkan di mana, ya. Nah, gitu. Apakah dimasukkan dalam model bahasa daerah atau seni Islami atau kekhasan madrasah atau apa gitu. Jadi kita sesuaikan, gitu, ya. Kalau enggak kita sesuaikan dengan yang ada ini, ya, namanya kita sesuaikan di situ, tapi kontennya tetap, ya, kira-kira seperti itu.
sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Ya, cantolannya biar ada di sini. Kira-kira begitu. Nah, mata pelajaran muatan lokal dilengkapi dengan KIKD yang dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Ya, kemudian muatan lokal itu setiap kelas bisa berbeda-beda. Bapak Ibu nggak harus seragam antara kelas 10, kelas 11, kelas 12. Bahkan mulok antar kelas berbeda juga boleh. Gitu ya. Misalkan kelas 10 ada 9 rombel, ya toh? Ada 5 rombelnya muloknya tahfiz. Kemudian ada 4 rombel muloknya misalkan riset. Nah, karena memang potensi anaknya berbeda-beda. Silahkan, boleh-boleh saja. Nggak harus semuanya seragam. Bloknya riset semua. Nggak harus. Ya. Kemudian madrasah dapat menyelenggarakan 1 atau lebih muatan lokal yang tadi kita sebutkan maksimal 3 tadi. Dan siswa, kalau memang madrasah sudah menyelenggarakan mulok, maka siswa wajib mengikuti minimal 1. Ya, jangan sampai di madrasah ada muatan lokal, siswanya agak ada yang ikut. Ya, oke. Di samping muatan lokal, Bapak itu untuk mengembangkan potensi bakat minat anak itu bisa dalam bentuk ekstrakurikuler. Salah satu ekstrakurikuler wajib adalah pramuka. Di samping pramuka ada ekstrakurikuler UKS, ada PMR, ada Paskibra, ya olahraga, seni, pengembangan riset teknologi dan macam-macam. Apa bedanya sekarang? Apa bedanya ekskul dengan muatan lokal? Kalau muatan lokal itu masuk dalam intrakurikulum. Nah, gitu ya. Jadi kalau intrakurikulum itu misalkan sama-sama ini mata pelajarannya riset. Riset mulok dengan riset ekskul apa bedanya? Walaupun sama-sama riset. Mungkin kontennya sama, tetapi penghargaannya yang berbeda. Kalau muatan lokal riset, Bapak Ibu, kemudian guru itu mengajar sebanyak 5 kelas, setiap kelas itu ada 2 jam, maka beban belajar jumlah jam pelajaran yang diakui ya bebannya guru sebanyak 2 kali 5 kelas menjadi 10 jam pelajaran tatap muka. Tapi kalau di ekstrakurikuler sama-sama riset itu misalkan hanya diakui 2 jam, berapapun siswanya yang diajar, berapapun kelas ya cukup atau hanya diakui 2 jam pelajaran. Kira-kira seperti itu. Maka silakan nanti memilih apakah masuk muatan lokal atau ekstrakurikuler dan sebagainya. Masing-masing ada penjelasannya. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu pengembangan riset di madrasah. Ya, geliat anak-anak di dalam atau madrasah mengembangkan riset ini akhir-akhir ini sangat luar biasa. Setelah Kementerian Agama juga menyelenggarakan kompetisi dalam bentuk namanya MyRes ya. Madrasah riset Supercamp ya. Ini tujuan dari pembelajaran pengembangan riset adalah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Kemudian melatih siswa berpikir secara ilmiah, secara sistematis, secara kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Karena memang di dalam kegiatan riset itu anak dilatih, ya, dilatih berpikir secara runut, secara sistematis, ya, melakukan kajian-kajian secara ilmiah, ya, kemudian bekerja sama dengan orang lain, ya, secara kolaboratif. Ini juga dalam rangka salah satu upaya untuk meningkatkan mutu daya sains madrasah. Harapan akhirnya adalah diharapkan akan lahir peneliti-peneliti muda yang handal sebagai alumni dari madrasah. Saya yakin anak-anak ketika pembelajaran riset ini diselenggarakan di madrasah, insya Allah anak-anak ketika masuk di perguruan tinggi sudah terbiasa melakukan penelitian ilmiah, membuat makalah, membuat skripsi dan sebagainya. Paparan dan sebagainya itu akan biasa ya. Oke, alternatif 1 ya, riset itu muatan lokal ya. Bisa ya dengan 2 jam pelajaran. Cara ngelompokkan siswanya bagaimana? Diatur oleh masing-masing madrasah. Misalkan riset diikuti oleh seluruh siswa, itu boleh, sah-sah saja. Atau riset hanya diikuti oleh siswa tertentu saja. Nah, boleh. Misalkan tadi
ada 9 rombongan belajar nih, kelas 10 nih. Ya. Tapi yang ikut riset hanya 2 rombel. Boleh-boleh saja. Nah, kelas yang lain, muloknya lain, itu boleh. Atau yang ketiga, wah Pak, siswanya ternyata nggak bisa satu rombel nih. Siswanya hanya ada 5, ada 10. Nah, kalau begitu risetnya dalam bentuk moving class riset. Nah, ya, dari beberapa kelas, ada kelas dari IPA, IPS, bahasa, ada agama, ngumpul jadi satu, ketemulah 12 anak misalkan atau berapa ya, itu dalam bentuk kelas riset. Ya, kalau bisa ya lebih dari 15 kalau sudah masuk intrakurikulum ya. Karena minimal jumlah siswa itu 15 siswa dalam satu rombel. Nah, alternatif berikutnya kalau jumlah siswanya nggak bisa sampai satu rombel dalam bentuk ekstrakurikuler, ya, diikuti 5 siswa boleh, ya diikuti 7 siswa boleh, diikuti 10 siswa juga boleh. Ya, kegiatannya dilakukan pada sore hari di luar jam pelajaran. Nah, ini geliat riset siswa madrasah Bapak Ibu. MyRes ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama sejak tahun 2018. Itu dari tahun 2018 itu hanya ada 660 proposal. Waktu itu sudah luar biasa loh di tahun pertama. Di tahun kedua sudah 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat, ada 1.118. Nah, tahun sekarang, ini mohon maaf tertulis 2018, harusnya 2020. Itu 5 kali lipat. Sekarang itu 5.600 proposal yang masuk tahun ini sebagai siswa-siswa yang ikut MyRes. Itu baik itu terkait dengan matematika, sains dan pengembangan teknologi, ilmu sosial dan humaniora maupun ilmu keagamaan. Ya, ilmu keagamaan itu risetnya. Ini tandanya luar biasa, bakat minat anak ini kalau kita beri wadah, kita bimbing dengan baik, insya Allah akan luar biasa lejitan-lejitan prestasi yang ada di madrasah. Dan bukan sekedar riset, silahkan Bapak Ibu untuk mengembangkan potensi-potensi anak di berbagai macam bidang. Nah, untuk mewujudkan madrasah hebat bermartabat, tidak ada lain yang harus kita lakukan adalah melakukan inovasi tiada henti. Dan mari kita wujudkan ya semangat kita bersama madrasah yang hebat dan bermartabat. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan, saya kembalikan kepada moderator Pak Arisandi untuk memimpin diskusi pada sore hari ini. Sekali lagi, madrasah hebat bermartabat. Mari kita wujudkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.